Kolombia. Branca's adalah desa di mana tempat Luis Diaz dilahirkan. Dan ia mulai karir sepak bolanya dari situ. Hingga dikenal klub-klub raksasa Eropa. Mari kita saksikan kisahnya bersama RFD Bola Update. Menyandang julukan Luchito, Luis Diaz Fernando Diaz Marulanda lahir pada 13 Januari 1997 dari ibunya Silenis Marulanda dan ayahnya Luis Manuel Diaz. Di tempat kelahiran Luis Diaz adalah Branca's, La Guajira, Kolombia. Luis Diaz menghabiskan masa kecilnya di desa Branca's, sebuah kota yang sangat dekat dengan pemukiman pertambangan. Keluarga Luis Diaz tidak memiliki televisi, jadi dia hanya mendengarkan kakek neneknya yang bercerita pada malam hari. Pemain sayap Kolombia itu tumbuh di Branca's bersama adik-adiknya. Saudara Luis Diaz adalah Roger David Diaz, dijuluki Roller, dan Jesus Manuel. Kedua adik Diaz juga bermain sepak bola profesional, memiliki perbedaan usia sekitar 3 tahun. Di Branca's, Kolombia, di mana orang tua Luis Diaz membesarkan seperti banyak daerah miskin lainnya di Kolombia, Branca's adalah kota yang sangat sering dilupakan. Di sana, banyak keluarga yang menderita karena kekurangan pangan. Akibatnya, kekurangan gizi menjadi salah satu masalah terbesar mereka yang dihadapi keluarganya dan orang lain juga. Untungnya, sepak bola menjadi sumber pelipur lara dan sarana untuk keluar dari kemiskinan. Sang winger menghabiskan masa kecilnya di dua dunia, antara sepak bola dan fantasi. Luis Diaz memiliki kebiasaan meniru hal-hal Ronaldinho yang dilihat di video. Saat ia memamerkan itu di lapangan lokalnya, Luis Diaz berfantasi tentang menjadi Ronaldinho sendiri. Setiap kali Luis Diaz melihat skill Ronaldinho terbaru, Luis Diaz akan meluangkan waktu untuk meniru setiap gerakan yang dilakukan Ronaldinho dalam pertandingannya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk melakukan hal itu. Di foto lokal, rumah keluarganya di lingkungan Los Carlos di Branca's, Luis Diaz memastikan dia mengulangi setiap aspek keterampilan magis Ronaldinho dari awal. Setiap kali dia melakukan kesalahan, Luis akan mengulanginya kembali sampai sesuatu yang baik keluar. Bocah itu hanya akan beristirahat ketika dia benar-benar berhasil melakukan gerakan tersebut. Luiver, begitu orang tuanya menjulukinya, berasal dari keluarga yang berpusat dari sepak bola. Ayah Luis Diaz adalah seorang guru sepak bola disiplin, dijuluki Mane. Luis Manuel Diaz adalah seorang yang tahu bagaimana mendisiplinkan seseorang anak, dan setelah itu menerapkan cinta dalam dosis besar kepada anak itu. Ayah Luis Diaz memiliki sekolah sepak bola bernama Klub Baler di Branca's. Bahkan hingga saat ini ia terus melatih anak-anak sekolah sepak bola. Sebuah laporan baru-baru ini mengatakan bahwa Klub Baler memiliki sekitar 130 anak dari berbagai kategori, mulai dari usia 5 tahun hingga 15 tahun. Mirip dengan ayah Aurelien Tchouameni, sulit bagi Manuel untuk menghadapi kenyataan dari karir sepak bolanya yang gagal. Sebagai seseorang yang tidak pernah berhasil, ayah Luis Diaz bersumpah untuk mengeluarkan yang terbaik dari anak-anak untuk sepak bola. Terlebih lagi untuk melihat bahwa salah satu putranya mewujudkan impian keluarganya. Sang ayah sangat disiplin melatih anak-anak di bidang yang sama, di mana semua putranya menendang bola sepak pertama kalinya. Berkat cara ayah Luis memperlakukannya dengan disiplin dan cinta, dia telah berkembang menjadi karakter yang kita lihat sekarang. Pria sederhana, jujur, penurut, dan disiplin. Di suatu tempat di gurun Kolombia yang sangat keras dan kotor, ada sebuah kota kecil berdebu bernama Branca's. Kota ini terdiri dari orang-orang dari entis wahyu atau nenek moyang mereka. Di Kolombia, Branca's sangat dekat dengan Laut Karibia. Adalah tempat keluarga Luis Diaz dan leluhurnya berasal.
tumbuh di lingkungan yang tampak seperti gurun ini. Dua hal yang sangat memengaruhi rakyatnya. Pertama adalah realitas iklim yang sangat keras di kampung halamannya. Yang kedua adalah fakta bahwa keluarga Luis Diaz tinggal di bawah bayang-bayang tambang batu bara terbesar di Kolombia. Carejon adalah tambang batu bara terbuka terbesar di seluruh Amerika Latin. Hampir setiap pagi, kesunyian dipecahkan oleh suara dentuman yang berasal dari lubang-lubang tambang yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat tinggal keluarga Luis Diaz. Tambang batu bara Carejon ini menimbulkan banyak kerusakan pada rakyatnya. Yang terparah dari semuanya adalah bahwa tambang Carejon mengeringkan sungai Ranchihira. Ini adalah sungai terpenting bagi mereka dan penduduk. Menyaksikan truk pertambangan besar yang berisik ini penuh dengan batu bara dan melewati setiap hari ke tambang Carejon adalah gangguan besar bagi keluarga Luis Diaz dan orang-orang desanya. Luis Diaz juga masuk di sekolah bola ayahnya, di mana dia adalah siswa paling menonjol dari kelompok usianya. Semua orang di klub baler dan berangkas mencintainya. Pada usia ini, anak muda itu telah mendedikasikan hidupnya untuk sepak bola meskipun tanpa persetujuan dari ibunya awal dia memulai karir. Kedua orang tua Luis Diaz sepakat bahwa masa kecil mereka akan menggabungkan sepak bola dan pendidikan. Selain bersekolah di sekolah sepak bola ayahnya, Luis Diaz menyelesaikan pendidikan dasarnya. Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ibunya, Silence Marulinda. Awalnya, ibu Luis Diaz memarahinya. Dia memberinya ultimatum bahwa jika dia tidak menyelesaikan sekolah menengah, dia tidak akan menendang sepak bola lagi. Karena itu, Luis Diaz harus memaksakan diri untuk membaca buku-bukunya. Bocah itu harus menelan ketidaknyamannya memahami buku catatannya. Meskipun dia adalah siswa paling berprestasi di sekolah sepak bola ayahnya, ayah Luis Diaz menghindari memberinya perlakuan istimewa. Ini agar keluarga tidak dituduh nepotisme. Dia lebih banyak dirawat oleh Robert Fernandez Brito, tetangga dan teman keluarga Luis Diaz. Robert sering mengungkapkan kegembiraannya setiap kali Luis melakukan keterampilan sensasional Ronaldinho. Dia pernah berkata, dedikasi Diaz untuk mempelajari keterampilan Ronaldinho membuat berbeda. Untuk setiap turnamen di kota Brankas, Luis Diaz menonjol di setiap pertandingan. Saat remaja, ia memenangkan kejuaraan liburan di Romero Games Redondo Indoor Coliseum. Sejak awal, dia belajar bahwa tidak memaksakan diri dengan sekuat tenaga tidak cukup baik. Dia harus memberikan segala agar dia bisa menjadi yang terbaik. Dia suka mencetak jenis gol di mana dia menghindari beberapa pemain dari tim lawan dan menyelesaikannya di depan gawang seperti seorang profesional. Di pertengahan masa remajanya, anak muda itu mendapat panggilan untuk uji coba pemilihan 22 pemain sepak bola. Pesepak bola yang sukses mewakili tim nasional penduduk asli Kolombia dalam kontes sepak bola Amerika Selatan. Luis Diaz adalah salah satu yang terbaik di desanya. Ia diundang untuk menjadi salah satu kontestan. Seorang pria tertentu dari Bogota yang akan melatihnya, John Jairo Diaz, melihat Luis Diaz terlihat sangat kurus. Itu membawa banyak kekhawatiran dan keraguan apakah dia cukup baik untuk bersaing di turnamen. Setelah diselidiki, John Jairo Pochillo mengerti bahwa Luis Diaz menderita malnutrisi parah, dan ini telah menjadi krisis endemik bagi masyarakat Wayu Kolombia yang merupakan keluarga Luis Diaz. Orang lain yang hadir dalam kompetisi melihat bahwa Luis Diaz sangat kurus, mengira itu mungkin karena penyakit atau kekurangan makan. Orang-orang itu memandang rendah dia. Saat orang-orang meremehkan, Luis Diaz membuktikan nilainya kepada semua orang. Faktanya,
Tidak ada seorang pun di turnamen itu yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih terampil daripada dia. Di Chile, gol-gol Luis Diaz di turnamen itu membuatnya menjadi publik figur. Secara perilaku, Luis Diaz ceria, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia melakukan semua yang diminta pelatihnya. Dia tidak pernah menunjukkan kebanggaan karena dia adalah pemain terbaik. Walau jadi pemain yang terbaik, Luis Diaz tetap santun dan tidak keras kepala. Setelah kompetisi sepak bola itu selesai, legenda sepak bola Kolombia, Pepe Valderrama, melakukan perjalanan pulang ke pribumi. Dia bersumpah untuk membantu Luis Diaz masuk ke tim yang lebih baik. Sang legenda tidak segan-segan berbicara dengan Arturo Carcajlup, pemilik Barranquilla FC. Singkat cerita, Luis Diaz pun berhasil masuk ke Akademi Barranquilla FC. Setelah rekomendasi dari LPB Valderrama, mantan legenda yang menghubungkannya dengan klub tempat ia menjalani uji coba dengan sukses. Luis Diaz pun berkembang dengan cepat di Barranquilla FC, sehingga ia berhasil menjadi tim senior U20. Dalam waktu singkat setelah debutnya, ia beradaptasi dengan baik. Dimulai dengan sebuah gol melawan Cúcuta Deportivo dari sebuah penampilan terbaik Luis Diaz dan gol-golnya. Akademi yang lebih besar mulai tertarik padanya setelah tampil mengesankan bersama Barranquilla FC. Sebuah negosiasi transfer mendaratkan penyerang Kolombia itu di Atletico Junior pada 2016. Di bawah asuhan komando Julio Comesana, Luis Diaz juga melalui hidup baru dengan mulus bersama Atletico yang bermain di divisi pertama Kolombia. Luis Diaz menjadi tokoh terkemuka yang membawa Atletico Junior ke salah satu kesuksesan terbesarnya dalam sejarah klub-klub baru. Bersama klub, ia memenangkan kehormatan Copa Colombia, 2 gelar kategori Primer A, dan Superliga Kolombia. Penampilan terbaiknya membawa klub-klub Eropa naksir kepadanya. FC Porto memenangkan perlombaan untuk mendapatkan Luis Diaz. Klub Portugal ini sangat mencintai bintang-bintang Amerika Selatan. Luis Diaz sempat bimbang dan hampir bergabung bersama Zenit Petersburg yang memiliki pemain seperti Hulk dari Brasil, Dejan Lovren, Ande Arshavin, dan Alexander Kokirin. Hampir menandatangani Luis Diaz. Namun panutan Diaz di Kolombia, Radamel Falcao dan James Rodriguez menyarankan untuk bergabung dengan FC Porto. Dan pada tanggal 10 Juli 2019, Luis Diaz meninggalkan keluarganya untuk pertama kalinya saat ia mendatangani kontrak dengan klub Portugal FC Porto tersebut. Luis Diaz bukan satu-satunya yang tiba di FC Porto saat itu. 2 nama besar yang datang bersama antara lain adalah Sergio Oliveira dan Fabio Silva dengan kemitraan yang hebat dengan Vitinha. FC Porto pun mencapai hal-hal besar dengan Luis Diaz sebagai dangerman mereka. Singkat cerita, tepat setelah Piala Dunia 2018, Diaz dipanggil ke skuad penuh Kolombia pada 27 Agustus 2018. Negaranya menaruh harapan besar padanya sebagai seseorang yang akan menggantikan Juan Guardado. Sejak bergabung dengan tim nasional, Diaz naik menjadi salah satu nama besar Kolombia. Salah satu sorotan terbesar Luis Diaz untuk negaranya adalah kemenangan di Copa America 2021 pada tanggal 23 Juni 2002. Ia mencetak tendangan voli akrobatik melawan Brasil. Beberapa hari kemudian, Diaz juga mencetak gol ke gawang Argentina. Kemudian, dia mencetak gol lagi ke gawang Peru. Di penghujung Copa America 2021, sang penyerang mendapatkan kehormatan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen bersama Lionel Messi. Singkat cerita, setelah Copa America berakhir, Luis Diaz kembali ke FC Porto. Di FC Porto, penampilan Diaz mulai makin meningkat. Ia menjadi salah satu prospek transfer terpanas sepak bola. Beberapa klub liga utama Eropa mengelilinginya seperti hiu, bersedia menawarkan apapun untuk Diaz, diantaranya adalah Everton dan Arsenal.
Tetapi The Reds juga jatuh cinta pada Luis Diaz dan menjadikan incarannya di bursa transfer Januari 2022. Dan Luis Diaz pun berhasil bergabung bersama Liverpool. Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2022. Jurgen Klopp yakin Luis Diaz akan melakukan hal-hal hebat bersama Liverpool. Seperti itulah kisah dari Luis Diaz. Mari kita nantikan bersama kejutan Luis Diaz di Liverpool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Jika Anda berkenan subscribe, terima kasih sahabat. Sahabat RFD juga bisa tulis di kolom komentar siapa lagi tokoh yang akan kita bahas. Terima kasih, salam sukses selalu.